Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kehidupan yang Digerakkan Kasih Karunia. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka lengkaplah sudah karya keselamatan yang Yesus lakukan. Dan anugerah keselamatan di dalam Kristus memberikan kita kehidupan yang indah, yang dilimpahi dan yang digerakkan oleh kasih karunia. Mari kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus ini memahami dengan benar makna kasih karunia Allah dalam hidupnya. Kita tahu bahwa pada awalnya Rasul Paulus ini merupakan penganiaya pengikut Kristus. Sampai pada akhirnya ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, bertobat, dan inilah yang menjadi titik balik kehidupan dari Rasul Paulus. Apa yang dulu menjadi kebanggaannya, apa yang dulu menjadi kedudukannya, apa yang ia terima, ia anggap sampah. Kemudian singkat cerita, ia belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian muncullah ayat 1 Korintus 15 ayat 10 yang berbunyi, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Mari kita sama-sama melihat kasih karunia Allah dalam kehidupan Rasul Paulus. Yang pertama adalah karunia sebagai alat pilihan Allah. Ini adalah kasih karunia Allah, karena Allah lah yang telah memilih Rasul Paulus terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita. Jika saat ini kita percaya dengan Kristus, itu semua karena Allah telah memilih kita terlebih dahulu. Dan kemudian ada karunia Injil. Rasul Paulus menjelaskan tentang Injil yang ia terima. Injil adalah anugerah keselamatan yang besar melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Injil juga berisikan kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan Injil bukan sekedar informasi dan inspirasi, tetapi transformasi. Dan jika kita bisa mendengarkan Injil saat ini dan percaya dengan Injil, itu semua karena pilihan Allah. Dan kita harus menerima Injil secara pribadi. Kemudian ada karunia pembenaran. Di saat itu Rasul Paulus dibenarkan oleh Allah, bukan karena kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menerima Yesus, kita dibenarkan oleh Allah, namun kita tidak bisa otomatis sempurna bebas dari dosa. Kemudian ada karunia pengudusan. Setelah kita dibenarkan oleh Allah, terus ada proses. Disinilah Rasul Paulus tidak otomatis berubah. Setelah dibenarkan, ia dikuduskan, dan ini butuh proses, butuh respon dan kerjasama. Dan kemudian pada akhirnya ada karunia pemuliaan, di mana dalam 2 Timotius 4 ayat 8 di situ tertulis, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Oleh karena itu, benar apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 29-30. Di situ Allah sudah menganugerahkan satu paket keselamatan yang besar kepada kita. Kita dipilih, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dimuliakan, dan itu semuanya semata-mata hanya anugerah, tidak ada embel-embel yang lain, dan kita juga harus menerimanya hanya karena iman, bukan iman dengan plus-plus yang lain-lain. Allah sudah menganugerahkan langsung satu paket pembenaran, pengudusan, pemuliaan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dan inilah Injil. Tetapi kita yang menjalaninya harus melalui proses waktu. Dan Rasul Paulus hidup dalam kasih karunia yang telah ia terima dan digerakkan oleh kasih karunia tersebut. Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang ia sudah terima. Malah Rasul Paulus bekerja lebih keras daripada mereka semua, daripada murid-murid yang lain. Ia tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Dan selama dalam proses pengudusan inilah kita mengerjakan keselamatan, dan kita harus tahu bahwa kita tidak berjuang sendirian. Semua orang percaya yang telah menerima Yesus, yang telah dibenarkan, pasti mengerjakan keselamatan. Bedanya ada orang yang mengerjakannya dengan santai, atau dengan malas, ada yang giat dan bekerja keras, atau bahkan ada yang berlari-lari seperti Rasul Paulus. Semuanya ada pahala yang sudah telah Tuhan Yesus sediakan masing-masing.
Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa setelah ia menerima itu semua, ia bekerja lebih keras. Tetapi bukan Rasul Paulus, tetapi melainkan kasih karunia Allah yang telah menyertai Rasul Paulus. Rasul Paulus memandang bahwa seluruh kehidupannya, apa yang bisa dia lakukan, semata-mata karena dan oleh kasih karunia. Dan endingnya adalah dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja tidak hanya sampai orang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Tuhan Yesus mengintervensi dan bekerja di seluruh aspek kehidupan kita dengan melimpahkan kasih karunia-Nya. Pilihan ada pada kita sekarang. Apakah kita tetap mau hidup di bawah dosa? Apakah kita mau hidup dengan kekuatan sendiri sehingga kita letih, lesu, berbeban berat? Atau kita mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, menghidupi Injilnya, hidup di bawah anugerah atau kasih karunia, sehingga kita bisa berbuah-buah? Pilihan ada di tangan kita sendiri. Mari saudara-saudara, kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus bagaimana ia sungguh-sungguh memaknai kasih karunia yang telah ia terima dalam hidupnya, sehingga hidupnya bisa berbuah, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin.